Halo semuanya, kembali lagi di Ari Syahab Motovlog. Waduh, gokil. Ini video keempat gua selama jadi motovlog. Di episode kali ini gue bakal ngebahas 1 minggu terakhir. Dan seperti yang gue bilang di episode ketiga, di video gue yang ketiga, bahwa gua di tahun baru bakalan touring gitu kan, touring ke Paranggombong, dan itu terjadi teman-teman. Makanya gue ceritain hari ini. Jadi gue ceritain dulu ya. Jadi sebenarnya gua tuh antara ragu-ragu ya untuk touring ke sana, karena di pagi harinya itu mendung parah tuh. Hampir mau hujan lah ya, hampir mau hujan. Terus gue sebenarnya bisa-bisa aja gitu nekat ya, terobos atau mungkin pakai jas hujan atau mungkin apa, prepare ya. Cuman kalau misalkan cuaca buruk banget kan agak ngeri juga ya, apalagi di perjalanan sendiri lagi touringnya. Akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah, gue tunda dulu sampai nunggu siangan. Dan alhamdulillah siangnya tuh agak lumayan, nggak terlalu mendung banget, agak sedikit cerah tuh di siang itu. Cuman masih tetap rintik-rintik lah ya, gerimis rintik-rintik. Cuman gue dengan tekad yang kuat ya kan, kayak ya udahlah, paling pikiran gue tuh paling cuman di sini doang gitu kan. Nanti pas udah jalan mah tambah parah, enggak. Pas udah di jalan mah udah nggak mendung gitu ya kan. Ya udah tuh gue nekat akhirnya berangkat di tanggal 31 Desember di jam 1. Gue prepare jam 12, jam 1 berangkat dengan peralatan seadanya juga menurut gue, dan perlengkapan seadanya juga. Ya akhirnya kita touring juga. Ini kita berangkat jam setengah 1, dengan kondisi perlengkapan cuman bawa baju doang, sama kamera, sama yang terpenting sunscreen. Sunscreen wajib. Masa anak touring, anak motor pakai sunscreen ya, aneh banget. Tapi nggak apa-apa, itu bentuk perawatan diri. Nah, selebihnya ini jangan bilang ke siapa-siapa ya. Gua sebenarnya belum punya SIM. Nggak bilang siapa-siapa. Belum punya SIM, dan STNK baru balik nama sih. Udah jadi platnya, cuman masih ada pembayaran yang nunggak 900.000. Jadi gue belum nembus. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Di jam 1 gue berangkat. Pas berangkat gua ngisi bensin dulu di dekat-dekat sini, sekitar 75 ribuan cash, sekitar 75 ribu. Di situ gue panik karena gue bawa cash cuma 100.000 ya. Gue bawa cash cuma 100.000 pada saat itu. Cuman adalah duit mah di QRIS lah, pakai HP kan. Sekarang kan udah zamannya QRIS ya. Bahkan gue nggak pakai kartu, udah nggak pakai kartu ATM gitu kan. HP gue nih paket datanya agak bermasalah tuh. Tadinya gue pengen ngisi 150.000. Biasanya gue ngisi kalau mau perjalanan jauh itu di 150.000. Cuman karena jaringan data gue lagi bermasalah, jadi gue pakai saja 75.000 tuh, ada 25.000 cash. Udahlah, aman lah ya kan. Nanti di perjalanannya juga jaringan normal lagi gitu kan. Sempet agak panik juga, karena gimana ya kalau misalnya jaringan nggak stabil, gue gimana ngambil duitnya? Otomatis pakai hotspot orang kan. Ya udahlah, nggak masalah lah. Udah tuh gue isi 75.000. Ya tadi
habis ngisi bensin Pertamax 92 dengan tarif 75.000. Tadinya pengen pakai QRIS, pengen ngisi full tank gitu ya. Gua belum tahu isi full tanknya tuh berapa gitu. Jadi gue cuma ngisi 75.000 karena paket data gue kan lagi bermasalah nih, kayak nggak ada sinyal gitu kan. Gue cuma ada cash 100.000, jadi 75.000 untuk bensin, 25.000 untuk jaga-jaga kalau misalkan gue mau ngerokok atau ngopi ya. Selebihnya gue nggak ada cash lagi nih, tergantung HP nih. Kalau misalkan ada paket data atau mungkin pakai wifi baru bisa tarik tunai ya. Kita lihat aja perjalanannya gimana ya. Bener-bener full pertama kali perjalanan jauh dengan kondisi ya seadanya aja lah ya. SIM nggak ada, STNK baru balik nama gitu. Tapi seru, deg-degan juga gitu ya. Jalan dari daerah Jakarta Timur, tepatnya di Pulau Gadung, jam 1-an lah ya. Jalan set aman-aman aja tuh di perjalanan set. Tapi mungkin karena gua kan bawa tripod ya, tripod lengkap lah, tripod yang untuk HP juga gitu kan. Cuman mungkin gua ngaitinnya tuh kurang kencang di tasnya, jadi nggak maksimal nempel di tasnya gitu, tripodnya gitu. Jadi jatuh-jatuhan di saat perjalanan gitu. Untungnya kalau emang barang tersebut ditakdirkan untuk kita gitu ya kan, sesuatu itu ditakdirkan untuk kita, pasti bakalan nggak kemana-mana gitu, bakalan ketemu lagi di kita. Nah gue dapat pelajaran juga di situ tuh. Padahal jadi tripodnya kan jatuh tuh selama perjalanan, baru 15 menit perjalanan, belum nyampe Bekasi kalau nggak salah, masih di sekitaran Cakung ya kan. Baru 15 menit perjalanan udah lumayan jauh sih, tripod gue jatuh ceritanya. Tripod gue jatuh, dipanggil sama ojek online gitu kan. Mas, itu ada barang yang jatuh kayaknya, apa ya kata gue. Oh, tripod mungkin ya kan. Gue balik lagi, gue udah nggak berharap banget tuh, maksudnya ya udahlah, kalaupun hilang ya udahlah, nggak masalah, gue bisa beli lagi dan ya udahlah gitu kan, gue pasrah. Nah pas gue puter balik, gue cari tuh mana ya tripod ya kan. Ketemu tuh akhirnya. Untungnya itu tuh kayak bener-bener barang itu tuh emang udah harus punya gua gitu, dan harus kembali lagi ke gua gitu. Jadi barang itu jatuh di jalanan, tepat di cover sama kontainer lah. Jadi pas dia saat gua, jadi barang itu tuh tripod itu tuh nggak kelindes, nggak ke apa gitu, karena kebetulan jatuhnya pas di depannya kontainer, jadi nggak ada yang berani ngelewatin kan. Nah gua ngambil deh tuh, intinya disitulah. Cuman itu berulang kali tuh, nanti gue ceritain lagi. Udah tuh gue fokus perjalanan, ya lewatin Bekasi lah ya, normal-normal aja, nggak macet pada saat itu karena mungkin sebelum tahun barunya ya, jadi orang-orang juga masih pada di rumah mungkin, walaupun udah libur, jadi belum pada keluar, mungkin keluarnya sore menjelang malam tahun barunya gitu. Gua istirahat di Cikarang pada saat itu, di Cikarang gua di Alfamart. Ya sekitar kurang lebih perjalanan 1 jam. Ini gua lokasi masih di Cikarang ya, belum nyampe tujuan. Cuman hal yang gua suka ketika touring itu, kesatu bukan tujuannya bebas kemanapun itu, bahkan tanpa tujuan pun gue berangkat aja gitu. Hal yang paling gue suka dari touring itu adalah perjalanannya, sama istirahat kayak gini, atau mungkin di situasi nggak terduga gitu. Jadi ya seru aja gitu kalau misalkan kayak ada adrenalin tertentu gitu, kayak ada tantangannya. Tapi semoga ya nggak ada hambatan ya. Cuman ya kalau misalkan kayak ada halangan-halangan kecil tuh, drama-drama kecil, intrik tuh kayak lebih greget aja gitu, kayak daripada lempeng-lempeng aja gitu, kayak terlalu biasa men gitu. Paling gue mau istirahat sebentar, sekitar 20 menit atau sampai 30 menit. Setelah itu lanjut lagi
semoga sampai sana nggak hujan dan semoga pemandangannya bagus, view-nya bagus. Kayak kemungkinan gue bakalan nginep di sana, entah dimanapun itu ya, entah di masjid ataupun ada hotel terdekat atau mungkin camping ya. Cuman kemungkinan bakal nginep di sana dan lanjut pulang lagi besok siang. Mantap, ikutin terus. Nah, sebenarnya gua tuh emang enggak yang buru-buru banget untuk menuju tujuan ya, karena kalau untuk solo riding sendiri ya lebih suka menikmati perjalanannya apapun itu gitu. Jadi semua rintangan gua hadapin, semua tantangan gua hadapin, apapun itu yang terjadi di perjalanan gua itu adalah momen keseruannya gitu. Jadi gua nggak buru-buru harus sampai sana tepat waktu, enggak. Jadi yang penting aman, nyaman, semua terkendali gitu ya kan. Malah justru semakin banyak situasi yang nggak terduga itu malah seru gitu. Cuman jangan yang parah-parah banget ya, yang sekedar-sekedar aja gitu. Kalau parah banget juga gua ya agak gimana gitu ya. Cuman itu keseruannya. Jadi gue istirahat dulu di Cikarang beberapa menit lah ya, sebat dulu, biasa lah ya. Nah, lanjut lagi dari situ. Itu di situ udah mendung parah tuh. Gue udah panik nih. Aduh, lanjut gak ya? Lanjut gak ya? Antara lanjut atau pulang lagi tuh, karena emang udah semendung itu langitnya. Terus lanjut lah ya. Lanjut. Ngelewatin bukit Hyundai juga yang dulu pernah viral di Cikarang. Nah, gue kaget banget pas ngelewat Cikarang. Mungkin baru pertama kali ya gue ke Cikarang, dan kayak di komplek industri gitu, komplek industri. Cuman view-nya tuh bagus banget, parah, kayak di Swiss gitu. Sempat gue rekam kayaknya kalau nggak salah, kayak di Swiss. Itu keren banget, parah. Nah, setelah itu udah gue fokus lagi riding, ngelewatin pabrik-pabrik Cikarang lah ya. Akhirnya gue tembus tuh di jam berapa? Masih di Cikarang juga, antara perbatasan Cikarang ke Purwakarta kalau nggak salah ya. Karawang. Gue ngisi bensin lagi di situ sekitar 75.000 lagi, jadi totalnya pas 150.000 ya totalnya. Nah, di situ untungnya jaringan udah mulai stabil tuh. Gue udah mulai update story perjalanan gua, bikin konten dikit-dikit, udah mulai stabil tuh. Akhirnya gue bisa pakai QRIS. Gue narik duit dulu, gue ngisi 75.000. Gue lanjut lagi menuju Karawang ya. Cuman emang bener-bener di situ udah hujan parah tuh di jam 4 sore, menjelang ke setengah 5 sore lah. Wah, hujan nih, kacau nih. Sedangkan perjalanan untuk ke Paranggombong itu 1 jam lagi lah. Di situ antara mau lanjut atau istirahat dulu ya, karena udah hujan deras juga, lumayan deras ya. Kalau misalkan sambil jalan naik motor tuh puyup juga kita. Posisi masih di Cikarang, tepatnya di Bukit Hyundai yang dulu pernah viral. Karena hujan, jadi akhirnya break dulu. Padahal tadi udah break ya di Indomaret. Cuman karena hujan, dan sebenarnya bisa aja pakai jas hujan, tapi kayaknya lagi nggak mood banget deh. Ya dulu santai dulu aja. Oke. Anjay. Akhirnya
Ya udahlah, gua putusin untuk ngopi dulu sebentar. Gua ngelihat perkiraan jarak 1 jam lagi, terus ya berangkat jam 5 juga udah aman lah ya. Jam 5 sore berangkat masih aman lah ya, masih stabil lah ya. Apalagi itu jalan menuju wisata yang enggak yang angker-angker banget lah maksudnya gitu. Masa iya angker gitu, maksudnya bukan angker hantu dan lain-lain ya, atau mungkin ya angker karena begal dan lain-lain lah. Ya udahlah, akhirnya gue mutusin untuk ngopi dulu sebentar. Jam 5 untungnya reda tuh. Setelah gue ngopi jam 5 reda, lanjut gue untuk memulai perjalanan. Sepanjang perjalanan tuh lumayan tuh kayak yang gue bilang tadi, tripod gue kan sempet jatuh ya di awal perjalanan, tripod gue yang kecil itu. Pas menuju ke sana jatuh lagi tuh. Emang udah dasarnya barang itu milik kita gitu, ditakdirkan untuk kita, bakalan ke kita terus gitu. Berkali-kali jatuh, terus disapa lagi sama pengendara, padahal di situ posisinya kacau banget sih. Maksudnya gue pakai headset tuh, karena ini jangan ditiru ya teman-teman ya. Tapi riding sambil pakai headset tuh kayak anjing gitu, kayak enak banget parah. Nah, gue pakai headset tuh nggak fokus, nggak ngeh ada orang yang manggil gitu kan. Mas, itu ada barang yang jatuh. Wah, kata gue jangan-jangan tripod lagi nih, ya kan. Udah lumayan jauh tuh, gue balik lagi akhirnya mungkin disimpan kali ya sama penjaga warung di situ, warung kopi lah ya. Mas nyari tripod ya? Iya, gua dikasih tuh tripodnya. Akhirnya ya emang karena udah takdirnya barang itu ditakdirkan milik kita gitu kan. Walaupun jatuh berkali-kali, hilang berkali-kali, ya tetap aja kembali lagi ke kita kalau emang itu ditakdirkan untuk kita. Tapi kalau misalkan itu ditakdirkan bukan untuk kita, ya segimanapun dikejar, segimanapun dicari, nihil aja gitu. Jadi gue dapat pelajaran di situ. Akhirnya ya sesuatu yang mungkin nggak untuk kita, ya udah gitu, kita lepaskan aja gitu, dan kita ikhlaskan aja gitu. Kalau misalnya emang sesuatu itu untuk kita, tanpa kita cari pun, tanpa kita ngejar pun, itu akan kembali lagi ke kita gitu. Itu pelajarannya. Pelajaran. Nah, di tengah perjalanan gue sambil santai-santai lah ya, sambil denger musik dan lain-lain. Saking asoynya gue solo riding, karena nggak ngebut-ngebut banget ya, paling di kilometer 20, 40, karena emang di jalannya lumayan curam sih, enggak, cuman kayak beliuk-liuk gitulah, perjalanan pegunungan lah ya, cuman dan lebih mengandalkan fokus sih daripada ngebut kan, karena biar nggak tergelincir dan lain-lain. Jadi gue santai tuh 20-40, pakai headset, denger musik ya kan. Akhirnya saking santainya gitu kan, gue nggak ngeliat waktu tuh, tiba-tiba udah mau maghrib, menjelang maghrib friend. Padahal tapi posisi belum nyampe ke Paranggombong, masih sekitar 20 menitan lagi lah ke Paranggombong ya kan. Akhirnya ya gua memutuskan untuk ragu nih untuk lanjut nih, karena ke satu gua belum tahu nih daerah, baru pertama kali banget kan. Maksudnya takutnya ya, namanya juga maghrib kan, kita nggak pernah tahu entah ada apa gitu kan. Wah, kalau lanjut juga agak ngeri ya, karena udah mulai kayak dari transisi antara terang ke gelap gitu. Jadi kayak ya suasana maghrib aja gimana gitu kan, mencekam enggak, ini enggak, cuman kayak kayak merinding gitu, kayak maghrib gitu. Takut lah gua mau lanjut juga gitu. Akhirnya untungnya di saat itu ada masjid tuh, gua lewat ada masjid, tapi masjidnya dari jauh sih kelihatan kayak masjid kosong ya, kayak masjid kosong nih apa ya. Gue tanya sama orang sekitar, ini masjid kosong nggak sih? Nyala kok, cuman belum maghrib aja, jadi belum pada datang gitu kan orangnya. Udah deh, gue istirahat di situ. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga di
Purwakarta, dan untuk menuju ke lokasi tujuan tuh sekitar 20 menit lagi ke Paranggombong, karena emang tujuannya tuh gua nggak yang nge-push banget harus tepat waktu nyampe ya, karena emang gue menikmati perjalanan banget dan sangat enjoy banget di perjalanan, walaupun banyak sedikit drama ya, tapi alhamdulillah semua berjalan lancar. Tergantung gimana kitanya aja sih sebenarnya. Kalau kitanya baik di jalan pun semoga selalu mendapatkan hal-hal baik ya. Nanti untuk selengkapnya gue ceritain di storytelling gue ya. Nanti semuanya gue rangkum semua apa yang terjadi ya kan. Pokoknya intinya saat ini gue lagi break maghrib dulu di salah satu masjid di Purwakarta, dan kemungkinan daripada gue harus lanjut ke sana 20 menitan, kemungkinan gue bakalan sholat dulu di sini, dan mungkin kayaknya bermalam di sini deh, di masjid ini deh, kemungkinan ya. Tapi semoga aja semuanya aman terkendali. Nanti kemungkinan subuh-subuh atau mungkin jam setengah 6 gua langsung berangkat lagi ke sana biar dapat sunrise. Mantap. Nah, jadi saat ini gua lagi di masjid tuh, masjidnya tuh bener-bener gak terduga banget ya tuh, suasananya bener-bener nyaman banget, adem, mantap banget Ren. Di saat mungkin orang-orang ya, gue nggak merasa ini ya, cuman mungkin ini jalan Tuhan yang membawa gue ke sini di saat teman-teman yang lain tahun baruan dengan gemerlap kota, dengan hiruk pikuk, dengan kembang api yang gemerlap. Gue dibawa ke sini, mungkin ini arahan dari Tuhan biar gue lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, dan lebih memantapkan hati lagi untuk menjadi yang lebih baik lagi di 2026. Amin. Istirahat, beberes dan lain-lain. Emang ternyata sepi banget ya, maksudnya menjelang maghrib gitu, karena emang ya orang-orang tua semua yang datang gitu kan. Ya udahlah, gue istirahat di situ, gue beres-beres, gue bersih-bersih. Nah, gue sholat juga di situ, dan gue sempat minjem sarung karena gue lupa sebenarnya. Gue sebenarnya udah niat bawa sarung ya, cuman kayaknya ketinggalan deh, gue lupa. Akhirnya gue minjem sarung tuh sama ke warga sekitar. Gue minjem sarung, boleh sholat maghrib, sholat isya. Tadinya gue tuh memutuskan untuk tidur di situ, tidur di masjid itu, karena gue pikir ya udahlah santai ya kan, maksudnya di sini juga terang gitu, aman. Karena nggak ada pilihan lain kan, mau apa, lanjut ke Paranggombong udah malam gitu, udah gelap juga. Terus di sana juga kemungkinan tempat campingnya udah penuh, karena emang momen tahun baru udah pada penuh semua gitu kan. Ya udahlah, terus sewa penginapan juga kayaknya kurang menantang juga gitu, karena gue emang lebih suka tantangan gitu kan. Nah, akhirnya pas abis sholat isya sama jamaah lain ditawarin untuk ya udah, daripada di masjid takutnya bahaya ya, maksudnya di pinggir jalan banget, dan situasinya emang mencekam banget, semencekam itu. Sepi sih, bukan mencekam ya, lebih ke sepi banget. Dan ya udah deh, ditawarin untuk daripada di masjid takut gitu kan, mending di pondok aja. Kebetulan sekitar 200 meter dari masjid itu ada pondok pesantren. Dibawalah gue ke pondok pesantren. Awalnya gue tuh ragu tuh dalam artian nggak enak lah, maksudnya ya tampilan gue kayak begal begini kan, maksudnya ke pesantren, terus takutnya ngerepotin dan lain-lain lah. Apalagi kondisi gue emang apa ya, begajulan parah lah maksudnya. Jadi gue kayak apa deh, aku ini kotor, nggak layak masuk situ gitu. Ya udah, akhirnya ditawarin untuk ke pondok pesantren situ. Akhirnya gue ngobrol-ngobrol tuh, sempet kayak bikin podcast ala bikin podcast gitu di situ. Sempet kenalan juga sama beberapa santri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Seperti
vlog selanjutnya, vlog yang ngelanjutin vlog yang tadi di saat gua terdampar di masjid, terdampar di masjid, dan kebetulan habis setelah sholat maghrib dan sholat isya bertemu dengan AA Jejen. Siap. AA Jejen tadi di masjid. Tadinya itu pengen nginep di masjid ya, Di masjid tadi. nginep di masjid karena situasinya mencekam sih enggak, cuman agak ngeri ya. Sebenarnya kalau di rumah Allah kan enggak yang ngeri, cuman karena kita kan nggak tahu manusia ya, ada yang apa gitu kan, takutnya ada inilah gitu kan yang mengganggu gitu kan, biar lebih nyaman aja. Akhirnya ditawarin untuk main ke pondoknya, di pondok yang di nama pondoknya Sirajul Hufad An-Nur. Sirajul Hufad An-Nur. Nanti ada nih tertera ya kan. Ya, Allah. Jadi mungkin teman-teman yang mau mempelajari ilmu agama ya kan, Insyaallah. mau lebih memantapkan hati lagi, bisa datang aja ke pondok pesantren ya. Dan di situ gua akhirnya dapat pelajaran lagi, maksudnya bener-bener dapat pelajaran berharga banget. Di situ gue merasa damai, merasa tenang, merasa yakin kemanapun gue pergi, kalau tujuan gue tulus gitu, tujuan gue walaupun gak ada tujuan ya, maksudnya tujuan gue pernah ngomong, cuman nggak ada tujuan apa-apa gitu, tulus aja gitu, yakin bahwa Tuhan selalu ngelindungin gue. Itu tuh di situ tuh terjawab gitu, maksudnya ya kemanapun gue pergi ya gue masih di atas bumi yang Allah ciptain gitu. Jadi kemanapun itu gue nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir, bahkan di hidup gue sendiri gitu nggak perlu khawatir ke depannya gimana. Ya udah pasrah aja. Dari situ gue punya dapat pelajaran gitu ya. Ya udahlah, ikhlasin aja apapun itu yang terjadi gitu, mau baik atau buruk, mau sedih atau senang gitu, karena ya emang Tuhan udah ngatur itu semua gitu, tergantung gimana kita menyikapinya aja. Nah, ngobrol-ngobrol lanjut, akhirnya gue tidur jam 12, cuman ya mungkin ya gue sebenarnya pengen videoin ruangan kamar di pondok pesantren itu ya, cuman nggak enak lah ya, nggak etis juga gitu, itu kan ruang privasi mereka gitu kan. Ya namanya juga di kehidupan di pondok pesantren ya kan, kurang nyaman lah pastinya gitu ya kan, nggak yang kayak di hotel atau di hostel gitu ya. Cukup lumayan nggak bisa tidur sih, gue tidur jam 12, kebangun lagi di jam 12.30. Cuman setengah jam doang gak tidur, karena sebanyak nyamuk itu padahal udah pakai shovel 2 kali ya, cuman kayak emang bandot banget nyamuknya tuh. Ya dengan kondisi kamarnya juga yang memprihatinkan ya, karena emang kembali lagi anak-anak pesantren ya, gue kebetulan dikasih kamar untuk kamar santri gitu, disatuin sama kamar santri, jadi nggak yang dapat privilege banget juga sih gitu. Cuman ya alhamdulillahnya dapat safe zone lah, dapat tempat untuk beristirahat pada malam itu ya, nggak ada pada di masjid gitu kan, takutnya ada hal-hal yang nggak terduga gitu. Udah tuh udahlah, nggak apa-apa lah, tidur sebentar, banyak nyamuk banget, gua nggak bisa tidur, gelisah gitu kan. Udah alhasil ya udah gua mikir jorok. Enggak mikir jorok, gua sholat tahajud di situ, bener-bener damai, bener-bener asoy lah, sampai nunggu ke subuh. Itu tidur ayam aja tuh, nggak tidur beneran, tidur semenit tidur, 2 menit enggak, gitu-gitulah, merem-merem doang. Akhirnya sampai subuh, ya udah tuh gue sholat subuh di masjid yang tempat itu tadi ya kan, di masjid yang tempat itu, karena di pesantren emang cukup apa, belum pada mulai ya agendanya ya. Jadi gue tidur di masjid. Setelah itu jam habis
subuh gue prepare untuk berangkat lagi ke Paranggombong karena tadinya gue mau ngincer sunrise. Jadi gue berangkat jam 5.30. Saat ini jam setengah 6 dan habis tidur di pondok juga semalaman, ya lumayan lah dapat tempat istirahat. Dan paling habis ini prepare beres-beres mau langsung ke Paranggombong biar dapat momen sunrise. Semoga nggak mendung ya, atau semoga cerah, jadi momennya dapat. Ini vlog paling asoy di tahun ini, keren banget karena banyak banget cerita-cerita nggak terduga sih. Untuk ngincar sunrise nih ceritanya. Ada deh, gue prepare tuh, walaupun kondisi emang ngantuk parah ya, karena nggak tidur tuh semalaman, ngantuk banget, pakai mata tuh, aduh ngantuk. Ya udahlah, set, gue prepare 5.30 gue berangkat dari pesantren langsung ke Paranggombong. Ayo. Iya, mau lanjut. Iya. Nanti mana sini sana aja biar nggak berisik. Untung nggak ngadat. Kalau ngadat mampus gua. Baru diomongin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sekitar jarak 20 menit doang gitu ya. Dari situ akhirnya pas sampai sana lumayan sih, lumayan indah, lumayan rame juga karena pas di momen tahun baru. Cuman emang nggak sesuai yang gua harapkan karena nggak dapat sunrise, karena posisinya mendung tipis gitu, nggak yang gimana. Waduh. Ya udahlah, akhirnya mau gimana lagi, gua tetap menikmati momen. Gue bikin beberapa video di sana. Dalam kondisi ngantuk pastinya. Tapi gue usahain untuk tetap stabil ya. Banyak kabut. Karena ya di momen itu gue bisa enjoy dan kapan lagi gitu ya kan, ada waktu untuk ke situ gitu. Akhirnya ya nggak banyak cerita di sana ya, maksudnya cuman sekedar datang, bikin video, foto-foto, nggak ada cerita-cerita yang mengesankan, cuman kondisi ngantuk doang ya. Cuman banyak wisatawan aja karena kondisinya lagi libur tahun baru ya. Udah sampai di Paranggombong, tapi jujur gue ngantuk banget.
Karena di pondok itu gua malamnya kan ngobrol ya sampai jam 12 malam. Terus tidur sebentar sebenarnya kurang lebih 1 jam lah, 1 jam. Dari jam 12 bangun jam 1. Cuman setelah itu nggak bisa tidur lagi tuh sampai subuh sampai sekarang. Karena satu ya emang kondisinya ya sampai pondok ya, maksudnya kondisi yang kita anak kosan aja gitu ya kan, tapi kalau anak kosan dan emang di banyak kebun gitu, jadi ya banyak jamuk juga gitu kan. Jujur indah banget sih Bangkoknya, cuman nggak dapet sunrise karena mendung sih, berawan aja sih, berawan, jadi nggak terlalu powerful, nggak terlalu kelihatan banget nih si danaunya, cuman cukup mengobati rasa penasaran gue ya. Nggak nyampe 2 jam di sana gue langsung cabut lagi karena udah kebutuhan dokumentasi juga udah terpenuhi ya kan, udah ya menurut gue ya udah aja lah di situ ya, gak ada hal yang gimana banget gitu kan, tapi cukup berkesan. Nah, di akhirnya pulang lagi tuh dalam kondisi ngantuk parah. Tadinya gue mau tidur lagi ke pondok pesantren itu, balik sekalian pamit lah ya, karena ngantuk parah. Kalau nggak di masjid yang tadi, cuman waduh nggak enak lah ya, maksudnya gue udah di sana gitu. Terus apa ya, jadi awkward aja gitu, harus ngobrol lagi, harus memulai obrolan lagi. Wah, kok nggak langsung pulang gitu, kayak wah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, gue bablas aja tuh ya, gue nyari masjid lain atau nyari tempat lain gitu. Akhirnya gue sempat istirahat dulu sebentar di masjid, menuju itu masih di sekitar Purwakarta kalau nggak salah, karena gue udah nggak kuat banget. Itu di jam 9-an gue udah nggak kuat banget. Gue udahlah, gue tepar aja, tapi gua pastiin semua lokasi aman ya, maksudnya dari masjidnya juga atau mungkin sekitarnya juga gitu. Jadi motor gua dan barang-barang gua tuh aman ya, karena gua kalau tidur semayat itu, sebangke itu, bener-bener nggak peduli sekitar gitu. Takutnya ya yang dikhawatirkan ya itu tadi gitu. Tidur tidur lumayan kenyang juga, tidur jam 9 pagi. Gua bangun di jam 10:35, jadi kurang lebih tidur 1,5 jam lah ya, lumayan tuh. Gua ngopi-ngopi sebentar, ngerokok dan lain-lain. Setelah ngantuk banget tadi, gua memutuskan untuk tidur sebentar di masjid ya, sekitar 1 jaman lebih, dan lumayan cukup mengisi energi ya. Sekarang di jam 11:30 mau ke zuhur ya, semoga berjalan lancar ya, dan gue udah stabil lagi energinya, dan habis zuhur kita langsung melanjutkan perjalanan dan pulang ke Jakarta dan ya beraktivitas kembali seperti biasa. Tapi kayaknya bakalan rutin setiap kalau libur, gua bakalan keluar kemanapun itu ya. Makanya kalau kalian punya tempat rekomendasi untuk dikunjungi, komen aja teman-teman. Kayaknya lu harus cobain kesini deh bang, atau lu cobain kemana gitu. Jadi karena setiap perjalanan tuh pasti ada aja ceritanya, ada aja hal nggak terduganya. Jadi itu yang serunya gitu. Jadi bukan tujuannya, tapi proses selama perjalanannya itu yang kayak gitu. Jadi teman-teman komen kalau misalkan ada rekomendasi tempat yang unik, yang aso, yang kayaknya gua harus coba deh. Langsung komen aja ya. Biasa kayak abis terdampar ya, tas kesayangan gua, walaupun orang yang nggak ikut tapi tasnya ikut. Love you. Setelah itu nunggu sampai abis zuhur lah ya, gua nunggu sampai abis zuhur. Ya udah tuh, abis dari situ pulang
habis sholat zuhur dari situ pulang, dan sampai sini jam 5 sore pas sama kayak berangkat gitu ya. Mungkin gitu aja ya cerita singkat perjalanan solo riding gua ke Paranggombong di tahun baru. Semoga bisa jadi pelajaran juga buat gua juga, atau buat kalian yang nonton video gua. Gue sih bakalan tetap seperti ini ya, maksudnya seru gitu. Setiap momen, setiap perjalanan ada sesuatu yang gue dapet gitu, entah momen, entah cerita, entah apa ya, itu tadi gitu, hal-hal hal-hal yang nggak terduga gitu di perjalanan, yang mungkin itu bisa menambah pengalaman gue gitu. Segitu aja sih. Paling next kalau misalkan kalian ada tempat yang rekomen banget, atau mungkin dekat-dekat Jabodetabek atau mungkin daerah-daerah Jawa lah ya, yang masih bisa dijangkau dulu, langsung komen aja teman-teman, bantu sharing. Kali aja gue bisa datengin, gue bisa mampir ke lu pada yang punya tempat wisata asoy yang kira-kira enak untuk touring gitu ya. Pokoknya segitu aja. Gue bakal nge-share terus apapun informasi tentang Kawasaki W175. Pokoknya pantengin aja terus. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian juga yang mungkin punya hobi yang sama dengan gue. Halo, gue Aris.